Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalah Muawana dari kelas PAI 2B. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan aliran Mu'tazilah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Iwan Ahenda MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkembangan aliran Mu'tazilah. Awal kemunculan dan perkembangan Mu'tazilah menurut pendapat kebanyakan ulama. Aliran Mu'tazilah muncul pada masa Wasil bin Atha yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Secara umum, aliran ini muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan Murji'ah mengenai orang mukmin yang berdosa besar. Menurut kaum Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar sudah tidak dapat dikatakan mukmin lagi, tetapi kafir. Sementara kaum Murji'ah tetap menganggap orang mukmin yang berdosa besar itu sebagai mukmin, bukan kafir. Menghadapi pendapat mukmin yang berdosa besar itu yang bertentangan ini, Wasil yang ketika itu menjadi murid Hasan al-Basri mengatakan bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Tegasnya, orang itu bukanlah mukmin dan kafir melainkan di antara keduanya. Istilah Mu'tazilah sendiri berasal dari kata Arab i'tazala yang berarti mengasingkan diri. Nama tersebut diberikan karena suatu peristiwa ketika Imam Hasan al-Basri wafat tahun 110 Hijriah mengadakan majelis pengajaran di Masjid Kota Basra, menjelaskan bahwa seorang Islam yang telah beriman kepada Tuhan dan Rasul-Nya lalu melakukan dosa besar, ia tetap disebut sebagai orang muslim. Namun muslim yang durhaka di akhirat nanti ia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai balasan atas dosa yang telah dia lakukan, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga setelah masa hukumannya di neraka selesai. Wasil bin Atha ternyata berbeda pendapat dengan gurunya tersebut dan mengemukakan pandangan tentang manzilah bainal manzilataini. Mendengar pernyataan Wasil bin Atha tersebut, Hasan al-Basri mengusirnya dari majelis. Wasil bin Atha tidaklah sendirian. Ia ditemani oleh teman setianya dalam mempertahankan pendapatnya tersebut, yaitu Amr bin Ubaid bin Bab. Mereka mendirikan majelis sendiri di sudut masjid kota Basra. Hasan al-Basri menyebutkan i'tazala anna, yang berarti ia memisahkan diri dari kami, sebagai komentarnya atas keluarnya Wasil bin Atha dari majelisnya. Dan mulai saat itu Wasil bin Atha dan temannya Amr bin Ubaid bin Bab disebut-sebut dengan nama Mu'tazilah. Setelah menyatakan pendapatnya itu, Wasil bin Atha meninggalkan perguruan Hasan al-Basri lalu membentuk kelompok sendiri. Kelompok itulah yang menjadi cikal bakal Mu'tazilah. Pergerakan paham Mu'tazilah ini akhirnya berpusat di dua kota. Di Basra pada permulaan abad 2 Hijriah dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid yang kemudian diperkuat oleh murid-muridnya Utsman at-Tawil, Hafiz bin Salim, Hasan bin Zakwan, Khalid bin Sofwan, dan Ibrahim bin Yahya al-Madani. Pada permulaan abad 3 Hijriah, Mu'tazilah yang berpusat di kota Basra dipimpin oleh Abu Hudzail al-Alaf yang wafat tahun 235 Hijriah. Ibrahim bin Sayyar an-Nadham wafat tahun 221 Hijriah. Abu Bashar al-Marisi wafat tahun 218 Hijriah. Utsman al-Jahiz wafat tahun 245 Hijriah. Ibnu al-Mu'ammar wafat tahun 210 Hijriah. Dan Abu Ali al-Jubai wafat tahun 303 Hijriah. Di Baghdad, pergerakan ini dipimpin oleh Bashar bin al-Mutammar yang kemudian dibantu oleh
Abu Musa al-Murdan, Ahmad bin Abu Dawud wafat tahun 240 Hijriah, Ja'far bin Mubasyar wafat tahun 234 Hijriah, dan Ja'far bin Harib al-Hamdani wafat tahun 235 Hijriah. Dari dua kota pergerakan tersebut, paham Mu'tazilah memunculkan tokoh-tokoh terkemuka yang merupakan suatu pencapaian dan upaya untuk mempertahankan ajarannya. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya yaitu Abu Hudzail al-Allaf, Bishr al-Mu'tamir, An-Nazam al-Hajiz, Abu Usman bin Bahar al-Jubai, Muammar bin Abbad, Bishr al-Mu'tamir, Abu Musa al-Muddar, Hisham bin Amr al-Fuwati, Sumamah bin Ashror, Abu al-Husain al-Khayyat, Al-Qudi Abdul Jabbar, dan yang terakhir Az-Zamakhsyari. Masa kejayaan Mu'tazilah. Pada tahapan berikutnya, Mu'tazilah mendapatkan dukungan dan penganut dari kalangan penguasa. Dari penguasa Bani Umayyah, Khalifah Yazid bin Walid adalah pendukung Mu'tazilah. Adapun dari kalangan Bani Abbasiyah, ada beberapa khalifah yang mendukung pergerakan ini, antara lain Khalifah Al-Ma'mum bin Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid, dan Khalifah Al-Watsiq bin Al-Mu'tasim. Pada masa ketiga Khalifah Abbasiyah inilah Mu'tazilah mengalami masa kejayaan, terutama pada masa Al-Ma'mum. Khalifah Al-Ma'mum menjadikan Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara. Al-Ma'mum sangat mengagumi cara berpikir Mu'tazilah. Dorongan untuk menjadikan Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara terutama datang dari seorang tokoh Mu'tazilah, yaitu Ahmad ibnu Abi Dawud, yang menjabat sebagai hakim agung. Masa kemunduran Mu'tazilah. Berdasarkan historis ini, maka faktor-faktor penyebab kemunduran aliran Mu'tazilah dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, tidak dijadikannya paham atau ajaran Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara. Yang kedua, pahamnya yang cenderung mengagungkan akal, sulit dicerna oleh masyarakat yang awam. Yang ketiga, menggunakan kekasaran dalam menyebarkan pahamnya sehingga tidak disenangi oleh masyarakat. Yang keempat, buku-buku karya aliran Mu'tazilah tidak lagi dipelajari sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Mu'tazilah. Ya, dan seterusnya, Mu'tazilah tidak lagi dipandang sebagai aliran yang sejalan dengan Islam, tetapi aliran yang menyimpang. Dan yang terakhir, munculnya paham Asy'ariyah yang dipandang lebih sejalan dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat.